Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian di acara Forum Direktur Politeknik Negeri se-Indonesia dan Akademi Komunitas Negeri se-Indonesia. Tari Mandau Talawang bagi masyarakat Dayak, Mandau mengandung makna filosofis dan makna sosial, yakni sebagai simbol persaudaraan, simbol kedewasaan, simbol kesatria, simbol penjaga, simbol kemerdekaan dan tanggung jawab. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Pak Dirbeni. Insyaallah nanti akan banyak memberikan informasi terkait dengan rancangan undang-undang Sisdiknas ataupun hal lain lagi, tentunya informasi atau isu yang terbaru dari kementerian kepada kita semuanya. Kemudian dalam kesempatan ini nantinya kami mohon izin jika berkenan, ini Bapak Ibu terutama para direktur mendapatkan kain khas dari Kalimantan Selatan. Warnanya sama dengan saya ambil contoh modelnya. Jika berkenan nanti bisa dijahit, bisa kita pakai bersama-sama dalam sebuah acara. Kita foto bersama, tentunya sangat cantik dan manis sekali. Ketika kita bicara perguruan tinggi, dan selama ini sudah disampaikan dalam beberapa kesempatan bahwa tidak ada dikotomi, tapi penerjemahannya secara program strategisnya seperti apa, nah itu memang mungkin perlu kita kawal bersama gitulah kira-kira gitu nantinya ke depan. Supaya memang Politeknik itu bisa benar-benar bisa memberikan kontribusi dan berdampak pada berbagai rencana besar dari pengembangan atau pembangunan di negara kita. Sungguh manis buah ini dikonsumsi membuat badan menjadi sehat. Dengan bismillah kita mulai acara ini. Semoga kegiatan ini memberikan berkah dan manfaat. Politeknik kita itu punya dua-duanya, punya vokasinya D1 sampai D3, punya terapannya sampai doktor terapan. Jadi kita perlu menyamakan suara gitu dengan dunia. Jadi ketika kita ngomong vokasional di Singapura, mereka bingung, ini vokasi kok ada magisternya gitu kan, dia bingung kenapa? Karena magister buat di Singapura nggak ada tuh di level Politeknik tuh cuman sampai diploma 3 aja katanya gitu. 3 tahun itu juga menurut kita bukan diploma 3, level kita umurnya jauh di bawah kan, dia setara dengan diploma 1 atau umurnya setara dengan lulusan diploma 1 kita. Jadi dari sisi penamaan kita masih bisa menyebut diploma 1, diploma 2, diploma 3, tapi begitu diploma 4 jangan kita sebut diploma 4 lagi. Apa sih bedanya vokasi dengan terapan? Apakah sama? Ternyata beda. Kalau kita kaji lebih jauh bahwa ternyata di luar negeri begitu kita bicara vokasi tidak sampai kepada doktor terapan, tidak sampai kepada sarjana, cuman sampai diploma 3 ya. Jadi vokasi itu berangkatnya dari SMK itu vokasi Pak, dan diploma 3, diploma 1, diploma 2 itu vokasi juga. Jadi kalau kita bicara vokasi itu dari kelas 1 SMK sampai diploma 3. Begitu di atasnya kita sudah bicara sarjana terapan, magister terapan, dan doktor terapan. Dalam pasal 9 dia tulis dengan vokasi meliputi pendidikan kejuruan dan pendidikan tinggi vokasi. Itu saja menurut saya mencerminkan kebingungan yang luar biasa gitu. Tapi itu kita pakai kan sampai sekarang. Apakah kita masih tetap mau menggunakan terminologi vokasi atau tadi opsi kedua Politeknik, misalnya namanya tetap Politeknik seperti saran Pak Menteri, tapi dia boleh pendidikan vokasi yang tadi kejuruan itu plus applied science, pendidikan terapan. Nah, mudah-mudahan kalau misalnya Pak Menteri memposisikan kita Politeknik yang besar dengan badan yang besar itu, anggarannya juga besar, itu bagus Pak. Tapi kalau sama aja tetap dikungkung dengan bodi besar tetapi anggaran kecil, ya kita tidak bisa apa-apa Pak. Nah ini yang mungkin perjuangan kita ke depan itu bagaimana bahwa ketika kita diposisikan setara badannya dengan universitas, anggarannya juga besar. Ketika di LZPU lihatkan kurikulum, dia bilang itu kurikulum itu 20 tahun yang lalu kami. Aduh, kami kaget juga itu kok. Bisanya itu kurikulum Indonesia kita punya di Politeknik 20 tahun yang lalu kata mereka. Dosen-dosen tidak mau diganggu ketika mau dipindahkan zonanya. Inilah peran kita sebagai direktur di Politeknik, harus meluruskan semua perilaku yang kira-kira keluar dari kata orang itu edge, itu yang harus ditarik masuk. Kita bisa mengendalikan semua itu. Karena harusnya memang kita stop untuk melihat itu, bahwa kita harus melakukan. Karena kalau tidak pasti kita tertinggal. Dan bahayanya kalau kita meninggalkan jejak-jejak banyak yang kita tidak selesaikan.
itu menjadi presiden buruk bagi pandangan orang khususnya universitas. Akan melihat bahwa oh ternyata politeknik begitu aja gitu ininya. Akhirnya lama-lama bisa mengabaikan gitu. Kita mendobrak, itu kita sepakat akhirnya 139 kita sesuaikan. Tapi mentok, masalahnya di situ. Mentoknya di pasal 8 ayat 1. Di situ berbunyi universitas itu ditetapkan oleh presiden, universitas institut di bawah PP 4. Tapi politeknik dibuat di bawah menteri. Mau diubah apapun namanya, kalau selagi namanya politeknik, tidak akan pernah bisa berada memiliki eselon biru, kepala biru nggak bisa punya kita. Gara-gara dikasih tukin terus kita ngerem, tidak tumbuh, tidak menguat gitu kan, malah mengkhawatirkan. Kalau tidak ada tukin, para dosen nanti tanda kutip tidak mau bekerja lebih dari standar. Ya, willingness to do more-nya itu harus ada. Malahan kita dikirimin kalau nggak salah ya dari Pak Dirjen, kata Pak Menteri kalau masih pulang jam 5 itu belum jadi dosen. Artinya jangan terus karena Pak Menteri bilang begitu kita direktur bikin aturan, ditambah jamnya jangan. Hal-hal yang sifatnya inovasi untuk bidang-bidang yang harus kita tumbuhkan itu harus didorong. Ya. Hulu itu dihitung, dilihat dari parameter publikasi, sedangkan hilir itu dihitung dari parameter riset, pengabdian masyarakat, dan HKI. Saya grabbing semua data PTN ya, itu ada 76 universitas dan 44 politeknik ya. Dan alhamdulillah skor untuk 44 politeknik itu ya hampir 2 kali lipat dari skornya universitas negeri. Kita jauh lebih tinggi dibandingkan universitas. Saya tidak merubah angka, cuman menormalisasi angkanya sampai ke 100 ya. Universitas rata-rata di 12,32, politeknik itu di 20,16. Jadi hampir 2 kali lipatnya. Agar terjadi akselerasi di politeknik masing-masing. Jadi lompatan-lompatan kita tunggu nanti Bapak Ibu dari politeknik masing-masing. Insya Allah kita akan lihat ya mudah-mudahan kita semuanya saling membantu, saling menguatkan, saling mendukung satu sama lain. Tidak ada yang hebat ya. Semuanya hebat kalau kita saling mendukung dan saling menguatkan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Direktur Politeknik Negeri se-Indonesia, alhamdulillah berkenan hadir. Kami tahu pastinya kegiatan Bapak Ibu Direktur sangat padat sekali, tetapi kami sangat bersyukur dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin bisa kita bersilaturahmi dan di sini mencintai Poliban sampai mati. Ketua DWP Poliban selalu di hati. Selamat datang para tamu yang kami hormati, selamat datang di Kota Banjarmasin yang kami cintai.
University.